warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas terpilihnya Kabupaten Muaro Jambi untuk kembali menjadi nominator penilaian Nirwasita Tantra pada tahun 2021. Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami mempresentasikan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi dengan luas wilayah 5,2064 km yang dihuni penduduk sebanyak 390.000 jiwa, memiliki letak geografis yang sangat strategi berada di hinterland Kota Jambi yang merupakan ibu kota Provinsi Jambi. Kondisi ini memberikan keuntungan dan peluang besar bagi Kabupaten Muaro Jambi dikarenakan merupakan daerah pemasok dan pendukung kebutuhan Kota Jambi, yaitu pemasaran hasil pertanian, perikanan, industri, dan jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian, perikanan, industri pertambangan, dan jasa di wilayah Kabupaten Muaro Jambi tentunya berdampak kepada penurunan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan, baik kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tanah. Apabila tidak dikelola dengan secara baik, salah satu strategi dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi adalah pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam, wajib mempertimbangkan keseimbangan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang seimbang, yaitu menguntungkan secara ekonomi, diterima secara sosial, dan ramah lingkungan. Beberapa isu prioritas pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020 antara lain adalah: pertama, penurunan kualitas air dan udara; kedua, penanganan illegal drilling; ketiga, pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan keempat, penanganan sampah. Terkait dengan pencemaran lingkungan berupa air dan udara, pencemaran air sungai disebabkan banyaknya usaha kegiatan di sepanjang daerah Sungai Batanghari dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang terdiri dari pabrik, dermaga, tangki timbun, stovel batubara, dan pengembangan pasir. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi secara rutin telah melaksanakan pengawasan terhadap usaha kegiatan khususnya di daerah aliran Sungai Batanghari antara lain: 1. Pengawasan pembuangan air limbah yang dibuang ke badan air; kedua, pemantauan kualitas air limbah pada laboratorium terakreditasi apabila melebihi baku mutu lingkungan tidak diperkenankan untuk dibuang ke media lingkungan. Ketiga, bagi pelanggar pengelola dan pemantau lingkungan akan ditindak secara tegas melalui sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Berdasarkan pemantauan kualitas air pada tahun 2020, diperoleh indeks kualitas air sungai adalah 50 dengan kategori tercemar ringan. Sementara itu, berdasarkan pemantauan kualitas pada udara pada tahun 2020, diperoleh indeks kualitas udara adalah 74,73 dengan kategori baik. Upaya pencegahan pencemaran udara melalui kegiatan sebagai berikut. Pertama, mewajibkan AMDAL, UKL, UPL bagi usaha yang berdampak terhadap lingkungan. Kedua, pembinaan sekolah adiwiyata. Ketiga, mengajak dan menghimbau pelaku usaha perusahaan untuk menanam pohon di sekitar wilayah perusahaan. Keempat, melakukan pemantauan kualitas udara pada lokasi perusahaan dan industri.
Terkait dengan penanganan illegal drilling, beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Provinsi Jambi, dan Pemkab Muaro Jambi, serta unsur Forkopimda antara lain: pertama, pengosongan lokasi illegal drilling; kedua, program pemberdayaan masyarakat; dan ketiga, pembinaan kelembagaan illegal drilling. Terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pada tahun 2020 kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Namun demikian, kebakaran yang terjadi dalam skala yang relatif lebih kecil, yaitu seluas 24 hektar lahan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Badan Penanggulangan Bencana terus melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan karhutla bersama TNI, Polri, pemerintah desa, dan kecamatan serta dinas dan instansi terkait. Pada tahun 2020, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi telah dilakukan upaya-upaya antisipasi terjadinya karhutla, antara lain dengan: pertama, melakukan sosialisasi pencegahan karhutla di beberapa wilayah di Kabupaten Muaro Jambi. Kedua, pengecekan kesiapan SDM sarana dan prasarana pengendalian karhutla yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan. Ketiga, penyampaian informasi melalui media cetak dan elektronik perihal himbauan pencegahan karhutla. Terkait dengan masalah persampahan, dengan jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi 390.000 jiwa yang diperkirakan menghasilkan sampah sebanyak 27.000 ton pada tahun 2020. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan sampah adalah: pertama, menggerakkan kelompok swadaya masyarakat untuk mandiri dalam mengelola sampah. Kedua, mendorong berdirinya bank-bank sampah di setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan sosialisasi program 3R. Yang ketiga, pembatasan penggunaan kantong plastik pada pusat perbelanjaan, kegiatan pemerintah dan keagamaan. Yang keempat, penggalakan penggunaan kantong ramah lingkungan. Dan yang kelima, pembinaan sekolah adiwiyata secara masif ke sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Strategi pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut. Pertama, melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Kedua, melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan. Ketiga, program desa kelurahan yang memanfaatkan lahan tempat masyarakat menimbun sampah sembarangan menjadi menanam pepohonan. Dan yang keempat, menghimbau kepada pelaku usaha, perusahaan, dan kegiatan industri untuk menanam pohon di sekitar wilayah perusahaan. Terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 pada tahun 2020, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan upaya antara lain: pertama, verifikasi lapangan dengan melakukan pendataan lokasi karhutla. Kedua, melalui media cetak dan elektronik. Ketiga, mengumpulkan dan memberikan arahan kepada pelaku usaha perusahaan kelapa sawit yang berada di wilayah ekosistem gambut segera melakukan upaya pemulihan gambut. Dan yang keempat, lakukan pengecekan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian karhutla yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan. Masalah-masalah tersebut secara keseluruhan hanya dapat diatasi dengan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, pelaku usaha, serta pihak-pihak pemerhati dan pegiat lingkungan lainnya secara serius, di mana masyarakat berada pada posisi sangat strategi, baik sebagai potensi sumber masalah juga sebagai potensi solusi yang harus kita dorong. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat
menjadi sangat penting dalam setiap upaya pengelolaan lingkungan hidup. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajianiko darilah Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yuli Setiabakti, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, mengucapkan terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas kepercayaannya kembali memilih pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menjadi nominator penilaian Nirwa Sita Tantra pada tahun 2021. DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam melaksanakan tugas legislasinya di bidang pengelolaan lingkungan hidup bersama Bupati Muaro Jambi telah menetapkan 3 perda. Perda nomor 3 tahun 2018 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Perda nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perumahan dan pemukiman. Dan yang ketiga, Perda nomor 13 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Perda ini merupakan pedoman bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Muaro Jambi. Di samping itu, perda ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian investasi di Kabupaten Muaro Jambi dalam melaksanakan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Muaro Jambi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Pagu anggaran di Dinas Lingkungan Hidup selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2017, pagu anggaran di lingkungan hidup senilai 2,8 miliar. Dan pada tahun 2018, pagu anggaran di Dinas Lingkungan Hidup senilai 2,9 miliar dan mengalami peningkatan di tahun 2019. Pagu anggaran di Dinas Lingkungan Hidup senilai 3,9 miliar. Dan pada tahun 2020 mengalami penggeseran atau pengurangan anggaran pengelolaan di Dinas Lingkungan Hidup dengan nilai 2,3 miliar. Pengurangan anggaran ini dikarenakan adanya bencana alam difokuskan untuk penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Meskipun dengan dukungan anggaran yang relatif berkurang ini, kami berharap Dinas Lingkungan Hidup dapat memaju dan tetap semangat untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Muaro Jambi telah menjalankan perannya antara lain mengawasi pelaksanaan peraturan daerah
dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh dinas atau instansi terkait di Kabupaten Muaro Jambi. Yang kedua, menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat atas terjadinya pencemaran lingkungan yang akan disampaikan kepada Bupati Muaro Jambi, dan juga melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi terjadinya pencemaran. Yang ketiga, pada saat musrenbang tingkat kabupaten dan saat melakukan reses, kami menampung aspirasi dari masyarakat dan disampaikan pada saat hearing dengan dinas atau instansi terkait di Kabupaten Muaro Jambi. Demikian kami sampaikan. Kami berharap sinergitas pembangunan antara pemerintah daerah dalam hal ini, Bupati beserta jajaran dan DPRD Kabupaten Muaro Jambi dapat berjalan dengan baik, sehingga program-program pengelolaan lingkungan hidup dapat semakin baik ke depannya, dan selanjutnya dapat memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!